Let me introduce myself. My name is Siti Sophia SPD. I'm an English teacher. Okay, smart students, today we will learn about personal letter. Okay, for the material, you can check this video. Hello, smart students. In this occasion, we will learn about personal letter. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi. Dengan saya di sini, Siti Sophia SPD, dan materi ini ditujukan untuk kelas 11. Oke, let's start it. Definition of personal letter. Personal letter is a letter that we are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi, pengertian surat pribadi yaitu sebuah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang kita tahu, seperti teman-teman, orang tua, saudara-saudara kita, dan sepupu kita. Surat ini ditulis tidak hanya untuk memberikan informasi saja, tetapi untuk memperkuat silaturahmi antara dua orang yang saling menulis, yaitu antara pengirim dan penerima surat. Okay, next material, it's about structure of personal letter. There are 9 kinds of structure of personal letter. Jadi, struktur pada surat pribadi dibagi menjadi 9 bagian. The first point is about date. Yang pertama adalah tanggal. Di tanggal ini biasanya ditulis di bagian atas sebelah kiri. And the next is address. Selanjutnya adalah address atau alamat. Biasanya ditulis di bagian atas sebelah kanan. And the next is salutation and name. Biasanya berisi greetings atau ucapan salam dan nama yang akan dikirim surat. Okay? And the next point is introduction. Di introduction ini biasanya berisi pembuka surat dan biasanya dimulai dengan menanyakan kabar atau mengacu pada surat sebelumnya seperti surat balasan. Okay? And then body. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat dan ini berisi tentang apa yang ingin kalian tulis untuk orang yang dituju. Okay, and the next is closure. Closure adalah bagian surat yang akan berakhir atau kata-kata yang paling akhir. Okay, and then complimentary clause. Complimentary clause ini adalah ungkapan pendek seperti sincerely yours, yang di dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah hormat kami. Dan juga contoh lainnya seperti your best friend. Di dalam bahasa Indonesia ini artinya adalah teman terbaikmu. Okay? And next, it is signature. Signature ini artinya adalah tanda tangan. Tetapi kita juga bisa menuliskan nama inisial kita sebagai penulis di signature ini. And the last is postscript or PS. Postscript or PS ini merupakan catatan tambahan. Nah, jadi di dalam struktur surat pribadi ini terdapat 9 bagian. Tadi sudah kita jelaskan ya. And the next material, it's about examples of expression used in personal letters. Jadi,
poin berikut ini merupakan contoh ungkapan-ungkapan yang sering digunakan dalam surat pribadi. Yang pertama, itu ada salutation. Contoh salutation di sini seperti dear, dearest, sweetheart, darling, my dear, my love, my best friend, dan lain-lain. Yang kedua, ini ada closing. Contoh dari closing yaitu sebagai berikut. Yours, with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, best wishes, dan lain-lain. Oke? Dan yang ketiga, ini adalah starting the letter. Dan di sini kita menjelaskan bagaimana cara memulai untuk menuliskan sebuah surat. Di sini kita bisa menggunakan contoh-contoh ungkapan di bawah ini. Yang pertama yaitu ada how are you? And then it was so good to hear from you. And then sorry for answering late. And the last is I'm sorry to inform you that. Nah, di sini merupakan contoh-contoh ungkapan ketika kita akan memulai menulis surat. And the last is conclusion or closure. Di sini ada beberapa ungkapan dari conclusion or closure. Oke, saya akan bacakan. Yang pertama yaitu ada I'm looking forward to seeing you soon. Dan yang kedua ini ada my best wishes for the coming text. Yang ketiga ada see you. Dan yang keempat I will write soon. And the next I'm waiting for a quick reply. And the last is bye. Nah, jadi itulah contoh ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan di dalam surat pribadi. Okay, students. Now, I will read an example of personal letter. Just listen to me. 35 Senggigi Raya, Lombok. 75009 Nusa Tenggara Timur. 12 January 2014. My dear lovely city. Hello, how are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping. So, she goes and we'll go for hours. I took a rain ticket from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gilinanggu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful, I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight in the whole city. So we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love. Soso, Lana. P.S. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Nah, tadi merupakan sebuah contoh dari surat pribadi. Sekarang kita analisis surat pribadi tersebut berdasarkan struktur-struktur yang ada di surat pribadi. Nah, yang dibulatkan ini merupakan address. Dan selanjutnya
ini adalah date atau tanggal. Dan di sini my dear lovely city ini adalah salutation and name. Selanjutnya di sini hello itu merupakan greeting. Dan di paragraf pertama ini merupakan introduction. Next. Oke, dan untuk selebihnya ini merupakan isi dari surat pribadi. Dan di sini yang terakhir lots of love ini merupakan closing. Oke, Lana di sini adalah signature dan PS di sini merupakan postscript. Oke, tadi sudah kita analisis bagian-bagian dari surat. Oke, now let's practice. Sekarang ayo kita latihan ya. This is the instruction. Ini ya instruksinya. Look at the expressions and match them with the purpose of the letter. The first one has been done for you. Jadi, instruksinya adalah kalian lihat ekspresi yang ada di tabel ekspresi ini dan kemudian kalian jodohkan di tabel purpose. Dan ini merupakan semuanya adalah komponen yang terdapat di dalam surat. Yang pertama, ini ada contoh. Kita lihat ekspresi pertama, yaitu I'm so happy to share this with. Yang artinya adalah saya sangat senang untuk membagikan cerita ini dengan kamu. Nah, di sini kalian jodohkan nih. Di purpose-nya ini ada to apologize, to ask for reply, to ask a favor, closing, to give advice, to give bad news, changing topic, to share some information, to thank the person, to share good news. Dan di sini yang cocok dengan ekspresi pertama yaitu I'm so happy to share this with you adalah to share good news. Jadi seperti itu ya. Tugasnya kalian jodohkan di antara ekspresi yang ada di sebelah kiri dan purpose yang ada di sebelah kanan. Okay, smart students, I think enough for this material. Thanks for watching. Do the task and see you next week. Bye-bye. Oke, smart students, setelah kita melihat video yang tadi kita tayangkan, kita sekarang tahu bahwa dalam menulis surat pribadi itu ada beberapa struktur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada date, yang kedua yaitu ada address, yang ketiga yaitu salutation and name, yang keempat introduction, yang kelima body, yang keenam closure, yang ketujuh complimentary clause, yang kedelapan signature, and the last is postscript. Okay students, I think enough for today. Thanks for watching and see you bye.